siswa-siswi hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan ibu kalian semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan kembali membahas tentang materi bunyi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis bunyi dan sifat-sifat bunyi. Dan hari ini kita akan fokus membahas tentang sifat-sifat bunyi beserta manfaatnya. Sifat bunyi yang akan dibahas adalah dapat dipantulkan. Jadi, terdapat macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gema. Dan yang ketiga, gaung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, contohnya adalah ketika kamu sedang bernyanyi di kamar mandi dan suara kamu akan terdengar lebih nyaring. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul, yaitu dinding kamar mandi, amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Jadi, dapat terdengar bunyi pantul ketika kita berada di dalam suatu ruangan. Macam bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Nah, contoh bunyi pantul gema adalah seperti ini. Misalkan kalian berada di atas tebing, lalu kalian berteriak, "Kemari, kemari, ayo ke sini, ayo ke sini." Nah, kedengaran gema itu bunyi aslinya dulu yang keluar, lalu selesai bunyi asli baru kedengaran bunyi pantulnya, seperti ada yang menyahut dari bunyi yang kita keluarkan. Macam bunyi pantul selanjutnya adalah gaung. Jadi gaung ini adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung biasanya terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan juga studio musik. Jadi contohnya kalian bisa lihat di situ bunyi asli terdengar bernyanyi. Bunyi pantulnya di tengah-tengah kata bernyanyi, jadi kedengarannya tidak jelas. Nah, untuk mencegah terjadinya gaung, maka ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam bunyi gaung seperti kapas, busa, atau gabus. Biasanya gedung-gedung yang besar itu dilapisi dengan alat peredam bunyi seperti gedung bioskop ataupun gereja ya yang memiliki peredam bunyi sehingga bunyi itu tidak keluar dari ruangan dan mengganggu tempat sekitarnya. Bahan peredam bunyi harus bahan yang lunak, artinya bunyi itu diserap sehingga tidak terpantul. Selain penjelasan sebelumnya, ternyata bunyi pantul ini juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, mengukur kedalaman laut. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut, misalnya logam. Yang ketiga, mendeteksi keretakan pada logam. Lalu yang keempat, sebagai ultrasonografi atau USG yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. Contoh yang pertama yaitu untuk mengukur kedalaman laut. Jadi untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Sehingga bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Jadi biasanya bunyi pantul ini ya dimanfaatkan untuk mengetahui kedalaman laut dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Contoh yang kedua adalah untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut, yaitu dengan cara mengarahkan gelombang bunyi berupa bunyi ultrasonik ya dengan frekuensi ultrasonik
ke dalam laut sehingga dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut. Nah, biasanya kemampuan untuk mendeteksi sesuatu yang ada di dalam laut terpancar di layar monitor yang ada di dalam kapal. Yang ketiga yaitu untuk mendeteksi keretakan pada logam. Biasanya pancaran gelombang bunyi ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Jadi dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi dan retakan tersebut kemudian diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat diizinkan terbang. Jadi sangat bermanfaat ya. Dan yang terakhir adalah sebagai ultrasonografi. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi atau USG. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Alat pemindai ultrasonik ini akan diletakkan pada kulit perut ibu atau pasien. Nah, lalu pada layar monitor kemudian akan tampak kondisi janin dalam rahim ibu. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan bagaimana proses pemeriksaan menggunakan pantulan bunyi ultrasonik pada alat ultrasonografi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat bunyi, yaitu membentuk gelombang. Jadi gelombang ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Sekarang pertanyaannya, yang manakah yang termasuk gelombang bunyi dari antara kedua gelombang tersebut? Nah, jawabannya nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekian pembahasan untuk materi bunyi part 2 pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.